Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita bahas ini tentunya ada manfaat dan berkah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi hari ini materi tentang ekonomi syariah ini, Pak. Nah, ini muamalah atau transaksi jual beli menurut perdata Islam. Muamalah atau perdagangan ya atau hukum bisnis itu memang menjadi kewenangan absolut ya pengadilan agama, sebagaimana di pasal berapa itu, muamalah memang menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa syariah ya. Nah, ini ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu sekarang menjadi kewenangan pengadilan agama. Ini menjadi hukum materi. Nah, nanti yang kita bahas tentang masalah jual beli saja. Tapi sedikit saya ingin menyampaikan tentang ini. Ya, selain pengadilan agama itu mengadili perkawinan, waris, wasiat, ya, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu muamalah secara Islam gitu. Tapi pengadilan agama memang sangat jarang ya menangani ekonomi syariah, karena untuk di Kota Kediri misalkan, pengadilan agama Kota Kediri ketika sampai magang di sana tanya kepada pengadilan agama, ketua pengadilan atau panitra misalkan, apakah ada sengketa dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun apakah ada yang mengajukan sengketa tentang ekonomi syariah terkait dengan akad yang ada unsur gurur ya, ada unsur penipuan, ada unsur judi dan lain sebagainya. Saya kira jenengan ketika tanya jawabannya selama 1 tahun ada satu mungkin ya, ada 1 atau 2, tapi jarang memang. Dan hakim yang menjadi hakim ya, yang ditunjuk majelis hakim, ketua tentunya, maka dia harus pernah mengikuti yang namanya sertifikasi tentang ekonomi syariah. Ini pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Ini perkawinan kemarin sudah kami sampaikan, waris, wasiat, hibah. Ini semua menjadi hukum material ya, hukum material atau hukum perdata Islam. Tapi materi yang malam hari ini yaitu tentang masalah jual beli ya. Itu sebagaimana bukunya Profesor Dr. Zainuddin, materi yang terakhir, pengertian jual beli ya. Jual beli disebut dengan bai. Bai ya, ba ya ain. Bai itu jual beli. Bai itu secara bahasa Arab ya, baiun. Bai adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya gitu. Nah, ini dilakukan antara penjual dengan pembeli ya, mustari dengan baik ya. Baik itu orang yang menjual, mustari itu orang yang membeli kan. Kemudian unsur jual beli atau rukun-rukun jual beli, satu, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual atau barang jualan, ijab kabul atau serah terima, suka sama suka. Nah, ini harus terpenuhi ya secara hukum. Pembahasan yang saya sampaikan ini muamalah ya,
Muamalah itu ya ekonomi atau bisnis. Ini bereferensi dari kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab fikih yang menjadi dasar hukum perdata Islam. Kemudian di dalam jual beli ya tentunya di sana ada bentuk-bentuk pilihan ya. Bentuk-bentuk pilihan itu khiyar dalam jual beli. Artinya nanti si pembeli itu kan boleh menentukan atau punya hak untuk memilih ya. Maka di dalam fikih, di dalam hukum perdata Islam, khiyar itu ada 3 macam. Yang pertama khiyar majelis, kemudian khiyar syarat, yang satunya adalah khiyar aibi. Khiyar majelis itu artinya pihak pembeli dan pihak penjual masih berada di tempat ataupun di suatu majelis akad. Keduanya berhak menentukan pilihan mengenai jadi dan tidaknya transaksi tersebut ya. Maka ketika ada pembeli ya membeli mobil misalkan, maka pembeli itu kan raja, dia punya hak khiyar ya, hak khiyar itu untuk memilih. Makanya saya sepakat ketika membeli suatu barang ya, barang mewah misalkan di toko, kemudian orang yang penjual ya, orang penjual atau yang punya toko itu memberi keluasan kepada calon pembeli atau pembeli. Kalau diberikan keleluasaan, disilakan untuk memilih, jangan kemudian di not bureni ya, jangan diikuti. Kalau pembeli itu diikuti itu kan malah nggak jadi milih kan gitu. Makanya sekarang ini kan yang paling cocok itu ketika jenengan belanja di mall ya, mall Matahari misalkan. Itu ketika jenengan belanja atau Indomaret itu kan langsung jenengan ngambil sendiri kan. Ya, ngambil sendiri. Nah, mengambil sendiri itu kan berarti apa namanya? Diberi kesempatan, pembeli itu diberi kesempatan untuk mengkhiyar ya, melakukan khiyar kan. Karena dia masih dalam satu majelis atau satu tempat itu. Ketika nanti dia tidak jadi, ya, tinggal dikembalikan saja. Tidak perlu dibeli kan gitu. Jadi khiyar majelis itu ketika pihak pembeli itu dan pihak penjual masih berada di tempat itu. Keduanya berhak menentukan pilihan mengenai jadi atau tidaknya melakukan suatu transaksi. Nah, terus sekarang ini kan terkait dengan muamalah ya, muamalah atau bisnis. Sekarang ini kan sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat ya. Sehingga hukum itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kayak Grab online, kemudian Grab online itu di dalamnya ada akad. Gitu. Nikah juga di dalamnya ada akad. Ketika jenengan melakukan sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, sewa menyewa, melakukan pegadaian, itu semuanya ada akad. Kalau tidak ada akad, tidak ada serah terima, ya maka tidak terpenuhinya syarat itu. Kalau tidak terpenuhinya suatu syarat ya, maka ada konsekuensi hukumnya. Ada belanja secara online, kemudian setelah barang dikirim ternyata tidak sesuai. Itu nanti masuk ke dalam mana? Apakah masuk ke dalam khiyar majelis atau khiyar syarat atau khiyar IB? Ini nanti Mbak siapa namanya DJ yang bisa menjawab ini kan. Khiyar syarat adalah pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli, yang kemudian keduanya sepakat untuk menentukan pilihan sampai batas waktu yang telah disepakati. Di sini ada kesepakatan atau ada perjanjian antara penjual dan pembeli ya. Untuk kesepakatan atau perjanjian tentunya itu juga diatur di dalam hukum perikatan Islam dan diatur di dalam hukum perjanjian Indonesia atau diatur di dalam KUH Perdata 1338.
Ini sama-sama mengatur. Di dalam hukum perikatan Islam juga ada asasnya, asas ilahiyah, asas itikad baik, asas kepercayaan, dan asas ilahiyah atau transendental. Nah, di dalam hukum perjanjian perdata juga demikian. Nah, di sini ada jangka waktu ya, yang waktu yang telah ditentukan oleh kedua pemegang. Nanti dalam waktu sekian, ya, dalam waktu sekian yang telah disepakati oleh para pihak, tentunya pihak penjual dan pembeli kan gitu. Kalau jadi maka transaksi itu dilanjutkan, kalau tidak jadi ya tinggal disampaikan kepada si penjual. Ini namanya khiyar syarat ya. Jadi membeli sesuatu itu di situ ada suatu syarat, yaitu namanya, atau syarat itu dituangkan di dalam suatu perjanjian. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar aibi. Ini adalah barang yang dijual terdapat cacat ya, atau tidak sesuai dengan yang telah diposting ya, atau barang yang diupload misalkan. Adalah barang yang dijual terdapat cacat yang mengurangi nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli, maka pihak pembeli punya hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Tapi ini masih offline ya, RIB ini masih offline. Jadi kalau jual beli secara online itu tidak masuk dalam khiyar IB, tapi dia masuk ke akad salam. Akad salam itu pesan ya, pesan barang. Ya. Kalau zaman dahulu itu ya pakai surat namanya ya. Kalau sekarang kan pakai telepon atau pakai WhatsApp atau pakai alat media yang lainnya kan. IB ini di situ ada mabit ya, ada suatu barang yang cacat. Kalau ditemukan cacat maka si pembeli nanti boleh membatalkan terhadap jual beli itu atau menerima. Kalau menerima berarti dilanjutkan. Kemudian ada beberapa jual beli yang dilarang, Pak. Jadi tidak semua barang ya, bisa diperjualbelikan. Ada suatu mabik ya, mabik itu kan barang yang diperjualbelikan atau barang yang dijual, itu ada yang diharamkan. Jual beli yang dilarang ini adalah menjual barang yang dibeli sebelum diterima barangnya. Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain. Ini terjadi biasa di pasar ini, Pak. Jadi dia pakai orang ya, harga pasarannya 4.500 misalkan. Kemudian dia ada orang ya, settingan mungkin, dia langsung nawar, ini berapa Bu? Saya beli 6.000 bagaimana? Padahal harga pasarannya adalah 4.500. Itu untuk memberi apa namanya, pancingan, memberi pancingan kepada orang lain. Ini diharamkan secara hukum perdata Islam, tidak diperbolehkan. Atau memberi rangsangan kepada lingkungan sekitar ya, biar tahu harga. Namanya pemain kan. Kemudian membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya. Oh ya, kemarin wakaf sudah ya Mbak DC ya, Mbak Windy. Sudah Pak Wakaf. Kemudian membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya. Gaya tok kan gitu. Ini juga dilarang. Kemudian memperjualbelikan barang haram dan najis. Membeli barang yang diharamkan oleh syariat, misalkan jual beli sate babi, itu diharamkan. Atau menjual pupuk dari kandang sapi, itu tidak boleh. Tapi kalau dikelah, di politisi itu tidak masalah. Dikelah itu ya dikasihkan, nanti yang dikasih ya, yang merasa yang kasih kemudian memberi imbalan, itu tidak apa-apa. Jadi bukan jual beli tapi memberi. Jual beli hurur, jual beli hurur, hurur itu artinya penipuan, terdapat unsur penipuan. Kemudian
dua bentuk transaksi pada satu barang. Dua bentuk transaksi pada satu barang. Misalkan saya menawarkan tanah ya kepada satu orang, wes tanahku tukunan 15 juta atau 20 juta. Bahasa seperti itu tidak boleh. Kemudian membeli sesuatu barang kepada orang yang sedang menuju pasar. Jadi ada orang yang membawa barang menuju ke pasar, jenengan nyegat di tengah-tengah jalan untuk membelinya, itu tidak boleh. Tidak boleh itu karena ya mungkin mengganggu dan sebagainya, atau mengganggu lingkungan sekitar. Membeli suatu barang kepada orang yang sedang menuju ke pasar. Ini kalau dulu banyak ya, zaman-zaman dahulu, tapi kalau sekarang jarang. Sekarang kan bawa mobil semua kan gitu. Gimana kalau menghentikan? Kalau dulu kan ketika orang-orang mau berdagang ke pasar itu kan jalan kaki ya, bawa rinjing, bawa apa itu kan. Itu zaman dahulu kala. Mungkin yang nomor ini belum tidak berlaku lagi di negara kita, karena negaranya sudah maju. Kemudian ada lagi jual beli ijon. Ijon itu jual beli barang yang belum layak ya diperjualbelikan. Ijon itu kayak nebas itu Pak. Membeli jeruk yang masih pentil ya, yang masih berkembang ya, masih kembang, rambutan masih kembang, kemudian dibeli oleh orang. Ini banyak ini di daerah pelosok Klaten itu nanas ya. Nanas itu belum muncul ya, belum waktunya panen. Belum muncul nanasnya, masih ditanam. Itu sudah dijual oleh saudagar, oleh bos ya, pemborong misalnya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya nanti kalau karena apa, jual beli ijon itu kan nanti itu kan hanya mengira-ngirakan, di situ ada sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas oleh hukum Islam itu ya tidak diperbolehkan. Itu Mbak terkait dengan ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi syariah ini menjadi hukum materialnya di pengadilan agama. Kalau yang ini jual beli kayak ini kan ada di dalam kitab fikih ya. Kitab fikih atau hukum perdata Islam. Kalau yang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di antaranya antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, atau bank syariah Indonesia. Yang dimaksud dengan bank-bank syariah yang saya sampaikan tadi, itu semuanya kan menggunakan akad ya. Akad itu kan untuk mengikat ya. Di situ ada suatu transaksi. Ya, kalau bisnis itu ya berarti ada penjual, ada pembeli. Kalau bank itu kan berarti ada nasabah, ada sohibul mal. Kalau syariah itu kan sohibul mal itu pihak bank. Atau ada kreditur dan juga ada debitur. Nah, di dalam bank itu tentunya kan ada simpan ada yang nabung, ada yang utang. Utang piutang itu kan menjadi mengikat, di situ diatur atau diikat dengan suatu perikatan ya, diikat dengan suatu hukum perikatan atau dengan perjanjian yang diatur di pasal 1338. Ketika para pihak kemudian tanda tangan ya, sepakat ya, pihak satu dan pihak kedua, maka pasal 1338 KUH Perdata itu menjadi sah dan menjadi undang-undang. Kenapa menjadi undang-undang? Karena kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan pengadilan ketika para pihak itu sudah sepakat. Maka oleh karena itu ketika nasabah ya ataupun debitur ketika sudah meminjam uang di bank kemudian tidak
membayar atau mungkin karena pilot atau bagaimana, namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi, maka nanti ada yang dijaminkan, ya, ada sesuatu yang dijaminkan, maka sertifikat atau BPKB yang dijaminkan itu nanti akan dilakukan upaya hukum yang lainnya. Kalau upaya hukum yang lainnya yang dilakukan oleh pihak kreditur, tentunya dia akan mengeksekusi ataupun menglelang. Kalau sepeda motor, ya motornya nanti akan disita, penyitaan atau sita jaminan. Itu saya kira untuk masalah ekonomi syariah ini merupakan hukum materialnya, ya. Ini juga nanti kita harus membaca tentang masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, kan itu juga menjadi dasar ketika nanti ada permasalahan tentang ekonomi syariah atau ada sengketa-sengketa tentang ekonomi syariah. Juga harus membaca kompilasi hukum ekonomi syariah, ya. Ada kompilasi hukum Islam yang di dalamnya itu memuat tentang perkawinan, waris, wasiat, wahibah, dan wakaf. Kalau kompilasi hukum ekonomi syariah itu ya memuat tentang masalah muamalah. Muamalah itu banyak, di situ ada sewa menyewa, ada ijaroh itu sewa menyewa, ada simpan pinjam, kemudian mustair, isti'ar. Mustair itu orang yang kemudian membahas tentang masalah musyarakah, ya, kerjasama, kemudian musyaroah itu sewa menyewa terhadap tanah, Mbak. Nanti pemberi modalnya itu si penggarap atau orang yang mempunyai tanah, ada mukhobaroh, murobahah, dan sebagainya. Itu semuanya dijelaskan di dalam hukum perdata Islam. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan tentang masalah musyarakah, ya. Ini materi yang berikutnya. Mungkin pertemuan kita ini apakah sudah memenuhi 14 kali tatap muka, saya juga belum melihat, ya. Nanti saya minta, ini materi yang terakhir mungkin, Mbak. Mungkin minggu depan kita sudah hari tenang, nggih. Ya, Mbak siapa tadi namanya? Halo, Mbak. Iya, Pak. Tadi sudah saya stop, ya, Mbak. Ini sudah tampak, nggih. Nah, ini musyarakah, materi yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, atau nanti WA, nanti saya buka lagi link Zoom-nya. Musyarakah ini persekutuan, ya. Ini antara pengusaha, perusahaan, kerjasama misalkan dalam hal bisnis besar ini, Mbak. Nah, musyarakah ini juga ada dalam fikih, Mbak. Musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, ya, untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, atau disebut juga dengan amal. Ini kalau hukum perdata Islamnya amal atau ekspertis, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama-sama. Ketika ada profit, maka nanti perusahaan ataupun badan hukum, baik koperasi, yayasan, PT, ya, atau firma, misalkan law firma, di situ ada beberapa anggota yang masing-masing tentunya berperan di situ, masing-masing memberikan suatu modal, ya, kontribusi dana lah untuk perkembangan suatu PT tersebut atau yayasan itu atau perusahaan tersebut. Itu namanya musyarakah. Musyarakah itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak, ya. Ketika nanti ada profit, maka profitnya dibagi secara mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Ketika nanti ada risiko apa namanya itu, force majeure, ya, force majeure ketika ada
dampak musibah, risiko, maka itu nanti akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan tentunya ini kembali lagi ke hukum perdata ya 1338, persyaratannya ada di pasal 1320 KUH Perdata. Ya, siapa yang membuat para pihak yang membuat persyaratan itu tentunya harus terpenuhinya unsur subjektif dan objektif. Cakap hukum, ya balik, mumayyiz, ya sudah dewasa, kemudian apa-apa yang disepakati itu memang ada klausula halal, kan gitu, ada sebab tertentu, sebab yang halal dan sebagainya. Ini musyarakah ya, intinya musyarakah. Ini ada di dalam bidang kitab fikih tentang masalah syirkah namanya. Musyarakah itu persekutuan. Kemudian yang berikutnya tentang mudharabah ini, Pak. Mudharabah ini yang dipakai ya di bank syariah atau BSI. Jadi nanti jenengan kalau minjam bank di bank itu kan ada akad wadiah ya, murabahah dan mudharabah kan gitu. Nah, ini mudharabah ini yang dipakai di bank. Bukan bunga, Bang, tapi akadnya mudharabah bagi hasil. Mudharabah adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan syarat dan yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Pemilik modal itu ya bank, sohibul mal. Yang menjalankan modal siapa? Si peminjam, nasabah. Maka nanti hasil dari yang menjalankan modal itu pihak bank atau pemilik modal yang memberikan modal itu ya minta bagi hasilnya kan gitu, dalam 1 tahun hasilnya berapa, itu harus disampaikan kepada sohibul mal, yaitu pihak bank. Kemudian yang berikutnya yaitu pengertian muzaroah tadi yang saya sampaikan. Muzaroah ini berlaku di masyarakat, Pak. Muzaroah adalah pemilik tanah ya, yang menyediakan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung atau padi atau tebu misalkan. Dalam akad muzaroah, sumber benih berasal dari petani si penggarap. Jenengan punya tanah, kemudian digarap oleh orang lain, maka yang modalnya, yang beli pupuk, yang membeli bibit, itu semuanya adalah penggarap. Hasil tanaman dibagi oleh pemilik tanah dengan petani penggarap berdasarkan kesepakatan bagian tertentu. Nah, ketika nanti muzaroah atau disewa, ya tanah itu disewa oleh orang, harus dibuatkan yang namanya kesepakatan. 1 tahun 1 hektar misalkan 20 juta ya. Kemudian berikutnya pengertian mukhabarah. Mukhabarah adalah akad pengelolaan tanah ya dengan sistem kerjasama yang diterapkan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Dalam akad mukhabarah, pengelolaan tanah dengan sumber benih berasal dari pemilik tanah. Ini kebalikan dari muzaroah. Kalau muzaroah tadi modal modal untuk membeli bibitnya itu dari si penggarap tanah gitu. Tapi kalau yang mukhabarah ini pengelolaannya dengan sumber benih berasal dari pemilik tanah. Jadi semuanya ditanggung oleh orang yang memiliki tanah. Jadi si penggarap itu ya hanya melaksanakan saja, mengeksekusi saja. Saya kira ini sudah selesai, Mbak, tentang hukum perdata Islam. Dan yang saya sampaikan ini semuanya ada di dalam kitab fikih. Ya. Karena hukum perdata Islam itu kan bobotnya 4 SKS, mungkin saling melengkapi ya, Pak David. Mungkin ini belum disampaikan Pak David, saya menyampaikan ini. Jadi kalau saya menyampaikan itu hukum-hukum ya, hukum Islam atau hukum perdata Islam memang yang terlaku di masyarakat, kan saya sampaikan. Dan hukum Islam yang berlaku di pengadilan. Kemarin sudah saya singgung semua. Dan materi hari ini malam hari ini sudah selesai, Mbak. Jadi untuk minggu depan kita sudah hari tenang, dilanjutkan atau ketemu nanti waktu ujian akhir semester. Dari sini ada waktu, monggo kalau ada yang mau tanya silakan.